Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibna Rasulillah zidni. Qala ya Sufyan kuffa an maharimillah takun abidan warda bima qasamna laka takun musliman washabin nasa bima tuhibbu ayashabuka bi takun mu'minan ولا تصحب الفاجر فيعلمك من فجره. للحديث المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل وشاور في أمرك الذين يخشون الله. قلت يا ابن رسول الله زدني. قال يا سفيان من أراد عزا بلا عشيرة wa haibatan bila sultan falyakhruj min dhilli ma'siyatillah ila ta'atillah. Qultu ya ibna Rasulillah zidni ila akhiri ma qala radhiyallahu ta'ala anhu. Kita lanjutkan pembahasan minggu kemarin, yang mana Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri berkunjung kepada Imam Ja'far As-Shadiq untuk meminta wasiat atau untuk meminta nasihat. Setelah diberikan nasihat oleh Imam Ja'far As-Shadiq, Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau kembali mengatakan, ya ibna Rasulillah zidni, wahai cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolong tambahi wasiatnya. Maka Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, qala ya Sufyan, wahai Sufyan, kuffa an maharimillah takun abidan. Wahai Sufyan, kata Imam Ja'far As-Shadiq, menjauhlah engkau dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, takun abidan, maka engkau akan dikatakan menjadi orang yang ahli ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang sampai atau wusul kepada Allah Subhanahu wa taala itu, kata ulama tasawuf, menempuh dua jalan. Yang pertama yaitu bin nawafil, dengan mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas sekali dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, hambaku terus menerus mengerjakan perkara-perkara sunnah-sunnah sehingga aku mencintainya. Kalau sudah Allah mencintai hambanya, tanda dia sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalannya diantaranya yaitu dengan memperbanyak ibadah sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang kedua, kata ulama, yaitu dengan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun, zahir maupun batin. Maka dikatakan oleh ulama, perhatian terhadap zahir dan batin untuk menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama daripada memperbanyak ibadah sunnah, namun dia kurang perhatian terhadap apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, zahir lebih-lebih batin kita. Minta maaf, kadang-kadang kita ini meremehkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan perkara tersebut enggak haram.
Ya, ini termasuk saya juga, sama-sama juga melihat perempuan yang bukan muhrimnya, ini haram hukumnya. Salaman dengan perempuan yang bukan muhrimnya, ini haram hukumnya. Ini secara zahir. Adapun secara batin, ini juga sering kita abaikan. Kadang-kadang kita beribadah mengaku diri kita yang ibadah. Kadang-kadang kita berbuat kebaikan kemudian kita bangga, seakan-akan yang berbuat kebaikan itu kita, padahal kita nggak punya kekuatan. Seluruh amal ibadah yang kita laksanakan, seluruh amal ibadah yang kita perbuat itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bangga dengan amal ibadah kita, maka kita sudah merampok haknya Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah berbuat satu perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala secara batin. Maka kata Imam Ja'far As-Shadiq, kuffa an maharimillah takun abidan. Wahai Sufyan Ats-Tsauri, perhatikan, jauhi semua apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik zahir maupun batin. Maka walaupun, minta maaf, walaupun amal sunnahmu sedikit, walaupun engkau jarang mengamalkan ibadah sunnah, cuma engkau sudah punya titel di sisi Allah Subhanahu wa taala abidan, orang yang ahli ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, ittaqil maharima takun a'badan nas. Kata Nabi Muhammad SAW, takutlah kalian dengan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, takun a'badan nas, maka engkau akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang ahli ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun ibadah sunnah kita sedikit. Namun kalau dia berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah, zahir lebih-lebih batin, maka dia akan tergolong orang-orang yang ahli ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih batin kita. Batin kita ini pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Kata Nabi Muhammad, Allah enggak melihat gaya-gaya kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak memandang model-model kita. Allah tidak memandang fisik kita. Akan tapi yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu batin kita dan amal-amal kita. Kalau batin kita bersih, maka sekecil apapun ibadah kita tinggi nilai insyaallah Subhanahu wa taala. Namun apabila batin kita kotor, banyak penyakit-penyakit hati, merasa lebih ahli ibadah, merasa lebih macam-macam, merasa lebih ini, merasa lebih itu, maka sehebat apapun ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, enggak bakal ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita seorang Abdul Mun'im. Abdul Mun'im ini orang yang hatinya luar biasa bersih. Beliau pernah mendengar satu ulama besar yang sudah masyhur di kalangan masyarakat, bahwasanya ulama tersebut adalah seorang wali. Seorang wali, umumnya wali. Maka Abdul Mun'im, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, beliau mendatangi ulama tersebut. Setelah beliau mendatangi rumahnya, diketok-ketok pintunya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kata ulama, siapa di luar? Abdul Mun'im. Abdul Mun'im. Masuk, wahai Abdul Mun'im. Kebetulan ulamanya ini punya pembantu namanya Abdul Mun'im. Yang datang Abdul Mun'im, pembantunya
Kebetulan Abdul Mun'im pembantunya lagi keluar. Yang datang Abdul Mun'im yang bukan pembantunya. Masuk, wahai Abdul Mun'im. Kata ulama, dipikir pembantunya. Ketika Abdul Mun'im ini masuk rumah ulama tersebut, didapatinya perempuan-perempuan yang cukup banyak. Semuanya lagi teler. Ulamanya lagi minum alkohol, agak-agak teler. Sedangkan perempuan-perempuan lainnya rata-rata teler. Apa yang dikatakan oleh Abdul Mun'im? Ini pasti memang muhrimnya kiai sendiri. Ini bukan perempuan lain, ini muhrimnya kiai sendiri. Sedangkan alkohol yang diminum oleh kiai, ini bukan minuman yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ini minuman biasa saja. Bagaimana hatinya Abdul Mun'im menjaga tidak menjelekkan seseorang, tidak merasa dirinya lebih baik daripada yang lainnya. Abdul Mun'im berusaha semaksimal mungkin untuk cari jalan keluar agar hatinya selamat. Maka kata ulama tersebut, wahai Abdul Mun'im, engkau dari mana? Wahai ulama, aku dari desa sebelah. Apa tujuanmu ke sini? Aku mendengar kebesaran engkau. Aku mendengar bahwasanya engkau adalah seorang wali besar. Kalau begitu, Abdul Mun'im, engkau bekerjalah di rumahku yang sebelah sana, dan jangan engkau berhenti terkecuali aku perintahkan untuk berhenti. Maka Abdul Mun'im karena ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia memandang ulama yang dihadapannya memang betul-betul waliullah dan tidak pernah menjelekkan apa yang dilihatnya, maka mulai bekerja Abdul Mun'im ini nyangkul kebunnya ulama tersebut, nyangkul. Karena kebersihan hati Abdul Mun'im ini, suatu ketika Qutbuz Zaman ini wali kutub cuma satu, rajanya para wali. Kebetulan saat itu wali abdal ada yang wafat. Jadi wali abdal ada yang wafat. Wali abdal ini ada katakan 41 orang, ada juga yang mengatakan 40 orang. Ketika wali abdal ini meninggal satu, maka Qutbuz Zaman atau wali kutub yang cuma satu di dunia, cuma satu, dan di Indonesia pernah ada, yaitu Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Asqaf. Itu Qutbuz Zaman satu-satunya yang ada di Indonesia. Maka para wali ini mereka rapat untuk menjadikan wali abdal sebagai pengganti yang sudah wafat. Maka dipilihlah Abdul Mun'im, tukang cangkulnya ulama yang hatinya bersih sekali, tidak pernah ada kotoran-kotoran hati, tidak pernah dia merasa macam-macam, tidak pernah dia merasa alim, tidak pernah merasa pintar, tidak pernah ia merasa ahli ibadah, hatinya bersih, suci. Maka Abdul Mun'im diambil oleh wali Qutbuz Zaman ini menjadi penggantinya wali abdal. Setelah diambil atau dilantik menjadi wali abdal, otomatis dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Abdul Mun'im ini dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Abdul Mun'im melihat yang dikatakan oleh orang-orang wali besar, seorang ulama ini nggak taunya memang hatinya penuh dengan kotoran. Memang ahli maksiat yang tadinya ini Abdul Mun'im ini yang husnudon, tetap husnudon, walaupun dia melihat secara jelas dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala, dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdul Mun'im tetap memuliakan orang tersebut. Kebersihan hati seseorang menjadi satu tolak ukur, dia akan menjadi sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan harap seseorang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kalau di hatinya ada masih merasa lebih dari lainnya.
Mm-hmm.